Allah itu baik, selalu baik dan baik dalam hidup kita. Kita selalu menyaksikan kemurahannya, cintanya yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Karena itu mari saudara-saudaraku, kita bersyukur kepadanya dan kita rindu untuk membaca firman-Nya. Kita berada dalam renungan harian di hari Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Dan kami rindu untuk membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, memberi ketenangan dan juga kemampuan bagi kami untuk menyaksikan firman-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 65 ayat 17-25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikian saudara firman-Nya, berbahagialah kita yang selalu merindukan dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berada dalam tema kekuatan pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih, seorang teolog besar, Marcus Aurelius Agustinus, dia mengatakan bahwa sekalipun masa lalu telah pergi, namun dapat dihadirkan pada masa kini melalui ingatan. Begitupun dengan masa depan yang belum datang, namun juga dapat dihadirkan pada masa kini melalui pengharapan. Bagian Yesaya 65 ini, saudara, menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umat-Nya. Sebuah janji akan masa depan yang belum datang. Namun bagi orang yang percaya, sekalipun hal itu belum datang dan terjadi kini dan di sini, oleh kekuatan pengharapan, janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini. Karena itu, janji Tuhan ini hendak mengajak kita sebagai umat-Nya untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, sesungguhnya janji itu telah hadir dalam hidupnya, sehingga ia akan terus memelihara dan mengupayakan pengharapan itu dalam kehidupannya saat ini. Saudara-saudara, begitupun dengan orang-orang yang berpengharapan dalam Yesus Kristus,
Janji mengenai Yerusalem baru akan memberi semangat untuk mengupayakan serta menghadirkan suasana Yerusalem baru kini dan di sini. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan yang telah dianugerahkan kepada kita? Firman Tuhan katakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Karena itu saudara, saya mengajak kita, marilah, pandanglah masa depan. Jalanilah masa depan itu kini dan di sini dalam kekuatan, dalam pengasihan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bersyukur Tuhan, karena ada waktu bagi kami untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tanamkan dalam hati kami, agar kami dapat mewujudkannya dengan baik. Engkau selalu mengasihi kehidupan kami, dan biarlah Engkau memberkati keluarga kami, kehidupan pribadi kami. Anak-anak-Mu dalam pertumbuhan Engkau berkati, dalam pendidikan beri semangat untuk belajar sehingga mereka boleh pandai. Dalam pekerjaan mereka Tuhan berikan kekuatan untuk bekerja dengan baik. Dalam segala pengharapan Tuhan terus mengabulkan sehingga kami selalu menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kami. Demikian juga Tuhan, dalam keluarga biarlah damai sejahtera-Mu tetap nyata. Usaha pekerjaan setiap keluarga Tuhan berkati, biarlah kami selalu menyaksikan berkat dan kasih Tuhan yang tetap hadir dalam hidup kami. Dan Engkau juga memberkati Bapa untuk setiap saudara-saudara yang mengalami sukacita. Biarlah sukacita mereka terpenuhi dalam kasih Kristus, menjadi sempurna dalam kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang berduka, Tuhan juga hadir untuk menghibur. Yang sakit, Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Dengan beban-beban pergumulan yang masing-masing kami pikul, Tuhan kuatkan kami dan beri kelegaan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami. Cinta kasih-Mu kiranya tetap nyata bagi semua orang tua kami, sehingga dalam usia emas mereka selalu beria-ria dalam Kristus. Dan bagi saudara-saudara kami yang merenungkan harian ini, juga Tuhan berkati agar mereka selalu menaikkan syukur, mengagungkan Engkau. Bahkan Engkau berkati semua pelayan-pelayan-Mu, biar mereka juga senantiasa bersukacita melayani Tuhan dan sesama, dan setiap pemberitaan firman menjadi berkat untuk orang banyak. Memberkati pemerintah kami agar terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Topang kami Tuhan, jaga dan sertai kami. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa Tuhan. Engkau Immanuel yang bersama dengan kami, dan Engkaulah gunung batu kami yang membuat kami teguh dan kokoh menghadapi hidup ini. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dalam menikmati kasih Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.